Zahra dari Prodi Teknik Informatika Universitas MH Tamrin. Di sini aku bakal bahas apa sih itu array dan gimana sih contohnya. Let's check it out. Nah, jadi array itu adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen atau data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel. Elemen-elemen ini nanti disusun secara berurutan dan diakses menggunakan indeks atau nomor posisi yang dimana dimulai dari angka 0. Array itu kayak wadah atau tempat atau daftar yang memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir tanpa perlu variabel yang terpisah untuk setiap elemen. Nah, array juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu penyimpanan data terorganisir, dan yang kedua aksesnya cepat, literasi dan pemrosesannya mudah, efisiensi memori, dan dasar untuk strukturnya kompleks. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal buat contoh array-nya. Jadi yang pertama kita buat filenya dulu. Kita save filenya dulu dengan contoh array. Jadi kita buat contoh yang pertama adalah contoh tanpa perulangan. Setelah itu kita buat public class-nya. Jadi baris ini mendefinisikan kelas bernama contoh array. Kata publicnya berarti kelas ini bisa diakses dari mana aja. Jadi ini tuh basicnya dari program Java untuk mulai membuat program. Kita buat kelasnya dulu dan ditutup dengan kurung koma. Lalu kita buat public static void main. Metode ini adalah metode utama yang dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Nah, public membuatnya bisa diakses static berarti tidak perlu objek untuk menjalankannya. Setelah itu kita masukkan string nama. Kita mendeklarasikan array nama bertipe string berisi 3 elemen. Karena di sini kita menggunakan array, jadi kita memulai indeksnya dari angka 0 karena kita hanya memiliki 3 indeks. Jadi kita mulai dari nama, indeksnya 0 itu untuk yang pertama, lalu kita isi namanya, lalu turun ke bawah, indeksnya 1, lalu yang ketiga indeksnya 2. Hal yang sama untuk name menggunakan string juga, dan seperti itu juga. Lalu di sini kita menggunakan integer untuk array nilai. Integer itu untuk bilangan bulat. Indeksnya masih sama, 3, sama halnya dengan name dan nama tadi, mulai dari indeks 0. Lalu yang terakhir untuk indeks atau nilai huruf, dia menggunakan karakter tunggal.
Nah, sistem .out.println ini untuk mencetak garis misah atau header. Nah, lalu aku menggunakan printf. Kenapa menggunakan printf? Karena printf lebih rapi dan intinya lebih rapih gitu. Membuat si tabelnya ini lebih rapi, lebih terstruktur, jaraknya sama gitu antara kanan dan kirinya, antara atas dan bawahnya.
Lalu setelahnya kita membuat contoh yang kedua, contoh array menggunakan perulangan.
Untuk contoh array menggunakan perulangan, perbedaannya dengan contoh array yang pertama adalah contoh array yang pertama tidak menggunakan perulangan, di mana kita harus kita menggunakan perulangan, kita hanya menggunakan for untuk manggil semua data yang kita buat. Jadi kita cuma bikin satu, jadi kita nggak perlu nyebutin satu-satu dari indeksnya kayak yang pertama, dan sintaksnya nggak sebanyak yang pertama. Jadi untuk array dengan perulangan ini lebih simpel dan lebih mudah